Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nana Putrianto yang akan memandu kita semua dan teman-teman di sini untuk podcast dengan tema wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu secara lengkap adalah cara pandang bahasa Indonesia tentang diri sendiri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan yang dilandasi oleh Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, serta Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di podcast ini kita sudah ada 3 narasumber, yakni Mbak Nia Boru, Mas Ahmad Kamal, dan Mbak Siti Halimatul. Pertama kita ke Mas Ahmad Kamal dulu. Mas Ahmad Kamal, silakan. Baik, nama saya Ahmad Perkenal Kamal. dulu, Mas. Oh, baik. Iya. Nama saya Ahmad Kamal Sudrajat. Sekarang saya tinggal di Yogyakarta dan sebagai akademisi. Akademisi di mana tuh, Mas? Jelas-jelas dong. Ya, akademisinya di Universitas Negeri Yogyakarta, terutama di program studi pendidikan biologi. Pendidikan biologi. Nah, Mas kan Mas CPNS nih tahun ini kan ya. Nah, kalau boleh tahu kesiapsiagaan bela negara itu apa ya, Mas ya? Kalau secara kasat mata ya, kalau kesiapsiagaan berarti harus selalu siap sedia gitu. Namun secara definisi panjang, kesiapsiagaan bernegara itu suatu keadaan siap yang dimiliki oleh seorang, baik kalau kita itu sebagai CPNS secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi suatu situasi kerja yang beragam. Nah, kesiapsiagaan bela negara ini dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban untuk negara, bangsa, dan lingkungan kerja kita seperti itu. Nah, kalau untuk kesiapsiagaan bela negara biasanya ada tentang rumusan 5 nilai bela negara. Bisa tolong dijelasin nggak ya, Mas, itu tuh apa itu 5 rumusan bela negara? Baik, Mbak Nana. Jadi kalau mau membela negara itu yang pertama itu kita harus cinta terlebih dahulu. Nah, kalau orang itu kalau udah jatuh cinta itu kan siap membela kan gitu. Kalau pacarnya jauh Ya, benar. dibela-belain, dijemput seperti itu. Jadi rumusan nilai yang pertama yaitu adalah cinta, rasa cinta ke tanah air. Setelah cinta harus sadar berbangsa dan bernegara untuk menguatkan cinta tersebut. Lalu yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima yaitu yang paling penting ini, karena kalau misal menjemput pacar tapi nggak punya motor kan susah gitu, masa mau jalan-jalan. Yang harus dimiliki yaitu kemampuan awal. Jadi kalau kesiapsiagaan bela negara yang harus dimiliki juga harus mempunyai kemampuan awal bela negara. Seperti itu, Mbak Nana. Oh, begitu ya, Mas ya. Oke, menarik nih. Selanjutnya ke Mbak Siti ya, Mas ya. Terima kasih atas informasi yang telah Ya, diberikan. Nah, Mbak Siti, perkenalan dulu Mbak Siti. Hai Mbak Nana, salam kenal Iya. juga. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatul Munawaroh, asal dari Palembang, dan sekarang sedang diamanahkan untuk dinas di Universitas Sriwijaya. Gitu, Mbak. Nah, tadi ada 5 rumusan nilai bela negara itu ada mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, untuk kesiapsiagaan bela negara untuk CPNS itu apa ya, Mbak? Apa dan contohnya tuh seperti apa gitu? Kalau tadi Mas Kamal sudah sangat bagus sekali yang ngejelasin terkait dengan kesiapsiagaan bela negara secara umum gitu ya. Apalagi kalau kita nih sebagai CPNS gitu ya, bagaimana harusnya ya kita dituntut karena kan untuk mengabdikan diri kita ini kan secara total khususnya kepada bangsa, kepada negara gitu ya. Nah, jadi bagaimana tentunya kita harus siap siaga nih kayak kata Mas Kamal tadi. Karena kan apalagi di era sekarang ya Mbak ya, globalisasi seperti yang cepat sekali, banyak sekali perubahan gitu ya, perubahan teknologi, informasi. Tentunya itu punya dampak negatif, dampak positif yang bisa membawa kita bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif. Nah, bagaimana nih ibaratnya kita sebagai CPNS tentunya membentengi diri kita dengan nilai-nilai bela negara yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi nih. Kalau detailnya mungkin ya Mbak, salah satunya kemampuan awal bela negara juga yang perlu menjadi perhatian. Kalau kita mau siap siaga, mau bela negara, tentunya kita harus punya
kesehatan fisik yang oke dulu gitu ya. Jadi ya sehat lah secara fisiknya. Kalau kita berdasarkan WHO, sehat itu ya nggak hanya fisik sebenarnya ya, mental, sosial, spiritual, dan lain-lain. Belum lagi kesehatan mental lebih juga nih, aduh pikiran itu juga kan sangat mempengaruhi ya Mbak ya, itu juga yang perlu menjadi perhatian nih dari teman-teman CPNS. Belum lagi tentu etika, moral gitu ya Mbak, attitude juga menjadi penting, apalagi kita nih sebagai calon PNS seperti itu ya, biasanya kan sebagai panutan, khususnya di lingkungan masyarakat. Jadi apa yang memang bisa kita berikan contoh seperti itu, jadi attitude, etika, moral itu juga menjadi penting yang bisa kita lakukan sebagai salah satu upaya kemampuan bela negara. Dan tentunya juga ada satu lagi nih Mbak Nana, katanya kita juga harus berkaitan untuk melestarikan kearifan lokal tentunya. Apalagi mungkin kita nih budaya bangsa Indonesia ini banyak banget ya keanekaragamannya, oh Masya Allah deh, pokoknya patut banget kita apresiasi gitu ya, yang banyak mungkin nggak dimiliki semua negara-negara kayak gitu. Jadi bagaimana sebenarnya kita sebagai calon-calon generasi penerus ASN seperti itu menjaga nih, melestarikan khususnya budaya-budaya yang sudah ada, jangan sampai direbut sama negara-negara tetangga gitu Mbak. Wah, mantep nih. Komplit banget penjelasannya. Saya sampai mendengarkan dengan seksama, apalagi Mas Ahmad dan Mbak Nia gitu ya. Mendengarkan dengan seksama banget nih. Nah, selanjutnya nih ke narasumber yang ketiga itu ya. Terima kasih ya Mbak Siti ya. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Nia Boru. Perkenalan dulu ya Mbak Nia. Silahkan. Oke, halo Mbak Nana. Iya Mbak. Perkenalkan, nama saya Nia Boruikonga, biasa dipanggil Nia. Saya asalnya Sumatera Barat, Ranah Minang ya. Nama saya memang ada marga gitu ya, identik dengan Sumatera Utara. Tapi saya sebenarnya blasteran, Minang dan Sumatera Utara gitulah gitu. Dan Iya, saya saya juga dinas Minang nih Bu kebetulan. dan saya dinas di Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, jurusan Teknik Kimia. Gitu Mbak, senang banget bisa berjumpa via online dengan Mbak Nana juga, Mbak Siti dan juga Mas Kamal tentunya. Saya juga kebetulan nih Minang nih Bu, darah Minang kita ya Bu orang ya. awak juga gitu. berarti ya Bu ya. Orang awak. Nah Bu, saya mau Oke. nanya ini terkait kegiatan kesiapsiagaan bela negara itu untuk ASN kira-kira meliputi apa saja ya Bu ya? Iya, ibaratnya ya berkaitan dengan kesiapsiagaan bela negara ini, tentunya untuk ASN sendiri itu sangat penting ya. Yang pertama itu, sebelum kita membela negara, berarti kita harus siap siaga terhadap diri sendiri, baik itu fisik, mental, jasmani dan rohani seperti yang udah dijelaskan sama Mbak Halimatul sebelumnya gitu. Nah, mungkin untuk aplikasinya ya seperti ya menjaga kesehatan fisik, untuk olahraga, berpola hidup sehat gitu ya. Dengan berpola hidup sehat ini misalnya kita sangat menjauhi makanan-makanan yang tidak sehat, banyak mengkonsumsi air putih, makanan yang sehat, bergizi, berimbang, tentunya seperti itu. Karena dan juga diimbangi dengan kegiatan fisik atau kebugaran. Karena kenapa? Karena di dalam patah mengatakan di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat ya, atau kebalik mungkin ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dapat jiwa yang kuat, benar Ya, Bu, seperti benar. itu. Ya, alhamdulillah. Ya, salah satunya ya untuk aplikatif kita sebagai ASN itu seperti ya aplikatifnya yang pertama adalah seperti baris berbaris ya Mbak ya, yang merupakan satu wujud latihan fisik yang digunakan untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup. Kemudian ke protokolan, yaitu kata-kata protos atau kola, yang berarti yang pertama, atau parekat. Setiap orang bekerja pada suatu instansi tertentu akan bersikap dan bertindak mewakili institusinya jika yang bersangkutan berada dalam negeri dan akan mewakili negara ia berada di luar negeri atau forum internasional. Kemudian kewaspadaan diri, yaitu
kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan dan keutuhan NKRI. Kemudian membangun tim merupakan suatu cara efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik di luar maupun dari dalam. Begitu, Mbak. Kemudian cara Kamalam dan api semangat bela negara ini merupakan salah satu cara untuk menanamkan sikap disiplin, keberanian, semangat, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas dengan melewati berbagai godaan dan cobaan. Tapi lebih lengkapnya mungkin ya Mbak ya, ini ibaratnya sangat teoritis sekali gitu. Yang untuk lebih aplikatif di masyarakat yang lebih gimana ya, yang lebih sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai itu sebenarnya ya itu simpel dan sederhana sekali kalau menurut saya. Contohnya saja dengan jiwa-jiwa bela negara yang sangat sederhana, ya menciptakan suasana rukun dalam keluarga gitu ya, damai, harmonis di keluarga, di lingkungan masyarakat juga, dan membentuk keluarga yang sadar hukum misalnya, meningkatkan iman, takwa, dan iptek juga. Dan contoh kecilnya saja Mbak, misalnya kita tuh tepat waktu ya membayar pajak gitu misalnya, gitu Mbak. Sederhana itu mungkin ya sebenarnya. Terima kasih Mbak Nia Boro, itu informasinya bagus banget gitu ya buat teman-teman pendengar podcast kita. Nah selanjutnya balik lagi nih ke Mas Ahmad. Mas Ahmad jangan diem-diem aja. Memperhatikan kok Mbak Nana. Mas Ahmad, setelah yang dijelaskan tadi, berarti aksi nasional bela negara itu apa ya Mas ya? Kalau boleh tahu. Dari penjelasan teman-teman tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa aksi bela negara itu adalah suatu sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang berdasarkan nilai-nilai yang ada pada negara tersebut untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur sesuai dengan tujuan negara tersebut. Terus tadi ada ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, Mas. Kalau boleh tahu, mungkin teman-teman pendengar podcast dan saya sendiri pengen tahu ya, Mas ya. Itu apa ya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan? Kalau ancaman itu kan sudah jelas, berarti ancaman yang mengganggu kesiapsiagaan bela negara tersebut. Atau dapat dikatakan juga ancaman yang mengganggu aksi nasional bela negara. Nah, saya bisa mengambil contoh misalnya ya, kalau sekarang itu kan orang-orang suka tuh beli produk-produk luar negeri gitu. Wah, barangku branded, keluaran Adidas, seperti itu. Nah, itu kan secara tidak langsung bela negaranya kurang gitu. Kalau kita lihat kan dengan membeli produk-produk lokal itu kan salah satu bentuk dari bela negara, seperti itu. Nah, mungkin ancamannya itu tadi, ancaman dari luar, bisa juga ancaman dari dalam. Namun yang saya contohkan tadi itu ancaman dari luar karena produk-produk dari luar itu terkenal memiliki kualitas yang bagus. Meskipun kalau di Indonesia, misalnya di Bandung, itu juga memiliki produk-produk yang lebih baik, seperti itu. Nah, untuk hambatannya, mungkin hambatannya lebih ke kesadaran warga negara untuk yang saya contohkan tadi untuk memberi produk-produk lokal. Seperti itu, Mbak Nana mungkin. Mungkin Mbak Halimah tuh punya pendapat lain ya, kayaknya tersenyum-senyum bahagia gitu. Bentar dulu. Berarti intinya kita harus mencintai produk-produk dalam negeri ya, Mas ya. Ya, Kayak benar. kita harus membeli produk-produk dalam negeri gitu ya. Nah, Ya. Mbak Siti, kamu jangan diem, kamu malu-malu pasti kan. Nah, sekarang kita bahas tentang nilai-nilai bela negara deh, Mbak. Gimana menurut Mbak Siti? Nilai-nilai bela negara gitu ya. Dari tadi tuh kesiapsiagaan bela negara, tapi bela negaranya itu apa gitu loh. Wah, bela negara ya Mbak ya. Mungkin menambahkan ya, sebenarnya sudah sangat lengkap sekali dijelasin sama Mas Kamal ini terkait bela negara. Tapi kalau kita mungkin mengacu sama pengertian berdasarkan undang-undang gitu ya, di situ sebenarnya sudah jelas sekali disampaikan bahwa bela negara itu terkait ya kita, tekad kita seperti itu ya, sikap, perilaku, dan tindakan. Jadi benar-benar kita harus punya tekad dan diwujudkan juga dengan sikap, perilaku, dan tindakan. Artinya bukan kita punya tekad saja sepertinya, tapi benar-benar harus dilakukan sebagai upaya kita ya, benar-benar ada loh realisasi kita untuk melakukan atau membela negara kita, seperti itu ya. Baik itu kita lakukan secara individu, entah itu dilakukan secara kelompok seperti itu ya, karena memang kita dalam rangka yang menjaga kedaulatan negara kita.
keutuhan wilayah kita seperti ya untuk keselamatan bangsa dan negara. Dan Bana intinya kita acuan kita tetap nggak jauh dari konsensus kita yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 ya tentunya tadi untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman yang sebenarnya sudah banyak sekali juga mungkin kasus-kasus yang dijelaskan sama Mas Kamal tadi nih. Mungkin saya izin ya Mbak ya, kayaknya tertarik sama salah satu juga yang mungkin karena tadi saya mungkin sempat di awal sedikit menyinggung terkait era globalisasi, kita perkembangan yang sudah semakin maju gitu ya. Saking majunya kayaknya, saking banyak majunya itu berita-berita itu kayaknya cepat sekali mudah menyebar dan meracuni semua elemen ya. Kayaknya kalau sekarang tuh berita-berita yang kita bilang berita-berita palsu, bohong seperti itu ya. Nah, ini juga perlu menjadi kayaknya perhatian kita bersama. Bagaimana sebenarnya kita pun harus benar-benar minimal dari diri kita diri sendiri seperti itu menanamkan bahwa kita harus memastikan terlebih dahulu sumber informasinya itu seperti apa. Karena kalau kita apalagi sebagai ASN ya calon PNS seperti itu ya sebagai abdi bela negara, kalau kita nggak punya ibaratnya teguh pendirian atau nggak punya ini ibaratnya punya benteng yang kuat, dikhawatirkan benar-benar kita akan mudah terpengaruh dengan berita-berita bohong. Apalagi kalau kita kan seorang ASN ini kan katanya benar-benar harus netral kan Mbak ya, nggak boleh berpihak apalagi ke politik dan lain-lain. Nah jadi itu mungkin juga yang perlu menjadi perhatian untuk kita dan teman-teman semua. Karena sekarang ini kan share dikit info forward kita di grup, apalagi di WA, lihat di Instagram kayak itu kan, aduh cepet banget kayak gitu. Nah kan, jadi itu juga yang perlu menjadi perhatian ya untuk terkait bela negara seperti itu Mbak Nana. Oke, terima kasih Mbak Nia, jelas sekali informasinya. Nah, kemudian kalau misalnya membahas tentang globalisasi, tentu erat banget kaitannya dengan isu kontemporer. Isu kontemporer itu kan isu yang berkembang saat-saat ini terkait berkembangnya teknologi kita, terus globalisasi, dan sebagainya, kayak gitu. Aku agak lupa ya, udah lupa dan pengen tahu nih Mbak Nia, gimana kira-kira terkait beberapa contoh isu kontemporer yang ada di Indonesia kayak gitu. Gimana Mbak Nia, silahkan. Baik Mbak, kembali lagi ya untuk kali ini dengan topiknya adalah dengan isu kontemporer ya. Nah, dengan semakin mengglobalnya perekonomian dunia, suatu peristiwa yang terjadi di satu bagian dunia akan berpengaruh pada bagian dunia lainnya. Tidak terkecuali Indonesia. Besarnya pengaruh tersebut kan akan sangat tergantung dari jenis dan intensitas peristiwa yang terjadi. Beberapa contoh isu kontemporer diantaranya itu seperti korupsi, narkoba, paham radikal atau teroris, money laundering, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax, dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan banyak lagi, misalnya seperti produk-produk kita mungkin banyak ya sejauh ini. Kita kan kaya ya, Indonesia ini kan kaya dengan budaya, adat budaya gitu. Mungkin dari nggak jauh-jauh gitu ya, dari makanan aja ya, banyak negara tetangga mungkin yang mengklaim bahwa itu adalah produk mereka gitu ya. Ya sebenarnya benar ada enggak juga sih. Ini misalnya Mbak, misalnya kemarin tuh pernah dengar nggak seperti berita bahwa rendang diklaim sama Malaysia gitu ya? Pernah Bu. Nah, pernah ya. Itu katanya mereka ngaku bahwa itu adalah makanan nenek moyang mereka. Menurut saya itu mungkin biasa-biasa aja. Karena kita gali lagi sejarah bahwa di Malaysia itu ada daerah namanya Negeri Sembilan. Itu merupakan nenek moyang asli ranah Minang gitu ya. Jadi wajar-wajar saja kalau mereka mengatakan bahwa rendang itu adalah masakan nenek moyang mereka. Dan mereka tidak merasa mereka bukan mengambil produk orang Indonesia, itu mengklaim makanan orang Indonesia gitu ya. Tapi setelah dilakukan mediasi ya, sempat dengan pemerintahan Pemprov Minang, ibaratnya Sumatera Barat, mediasi ke UNESCO, dan akhirnya itu memang dinyatakan bahwa rendang itu adalah makanan khas orang Minang ya, Sumatera Barat ya, Indonesia gitu.
Tapi kembali lagi terhadap kesadaran kita. Mengapa kita tuh heboh gitu? Mengapa tuh kita baru bergiat, baru berdiri ketika orang sudah mengklaim gitu? Itu di situ salah kita sebenarnya. Maka kita sebagai ibaratnya ASN ya, di situ peran kita nanti menanamkan nilai-nilai cinta bela negara itu kepada orang lain gitu. Jangan sampai mereka udah ambil, mereka udah klaim, di sana kita baru bergerak. Jadi nggak lucu ya kalinya. Jadi mulai dinilai ibaratnya apa yang kita punya, apa yang kita ada di Indonesia ini, itu harus kita jaga. Salah satu menjaganya dan melestarinya adalah dengan ya memakainya dengan baik, menjaganya, mengkonsumsinya dengan baik gitu, dan mempromosikan juga terhadap khalayak banyak. Mungkin seperti itu Mbak, contoh kecilnya ya Mbak Nana ya. Itu Mbak. Terima kasih Mbak Nia, itu kasus orang awak ya, jadi Ya, orang kita awak paham lagi. gitu ya. Dan banyak Nah, lagi sebenarnya Mbak ya yang seperti ya batik. Mungkin nanti dijelaskan sama Pak Kamal kali ya. Batik, musik dan lainnya gitu. Mungkin saya ambil makanan rendang gitu ya. Ya karena saya berasal dari Sumatera Barat. Mungkin begitu Mbak. Maka lebih tertarik gitu ya. Terima kasih Mbak Nia. Oke Mbak. Selanjutnya Mbak Siti ada mau menambahkan sesuatu atau menanggapi sesuatu? Apa ya, mungkin menambahkan kali ya Mbak ya, karena tadi kalau kita kata Mbak Nia ketika kita sudah ada ibaratnya kasus seperti itu ya, makanan kita diklaim oleh negara lain, kita mau membela negara, mau bertekad, mau bersikap, tentu kita harus punya kemampuan tadi yang kita singgung di awal terkait dengan kemampuan jasmani, kesehatan jasmani gitu ya, kesehatan mental dan lain-lain. Yang perlu saya tekankan juga artinya kalau kita diskusi lebih lanjut, kayaknya kesehatan jasmani itu ya, itu juga menjadi penting ya, hal sebenarnya simple, sepele, tapi padahal itu sangat berefek ke diri kita sendiri. Gimana kita mau membela negara kita, kalau kita aja ibaratnya ya nggak dalam kondisi yang sehat, seperti itu. Jadi mungkin banyak hal yang sekali yang sudah mungkin tadi sempat disinggung oleh Mbak Nia, bagaimana kita harus aktivitas fisik. Sebenarnya konsep aktivitas fisik itu kan ya banyak orang yang kurang mengindahkan seperti itu ya Mbak ya. Banyak orang yang sekarang apalagi udah pakai kayaknya kendaraan mobil, motor kemana-mana gitu. Mungkin memang kategorinya tetap aktivitas fisik. Tapi kalau kita spesifikkan lagi kayaknya aktivitas fisik yang betul-betul aktivitas fisik yang harus dilakukan biar sebenarnya itu akan memberikan manfaat kesehatan dan tentunya kebugaran bagi tubuh kita. Selain itu mungkin ya pola hidup ya, makan makanan yang sehat, yang katanya sekarang makan makanan yang beraneka ragam seperti itu yang nggak perlu mahal, apalagi yang Indonesia punya kayaknya mantep-mantep ya Mbak ya, semuanya tempe, tahu, ikan, semuanya kayaknya kitanya punya, sayur, tanah kita subur, jadi luar biasa. Jadi mungkin itu yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan kita. Karena kalau kita juga mau kerja tapi keadaan sakit, apalagi kita sebagai ASN kayaknya memegang amanah yang cukup luar biasa ya Mbak. Jadi butuh tenaga ekstra, butuh pemikiran juga, jadi nanti dikaitkan dengan kesehatan mental, bagaimana secara sehatnya kita nggak hanya fisik gitu ya, tapi mental artinya pikiran kita juga harus positif, bagaimana manajemen stres kita, mengolah stres kita, seperti itu, emosi kita juga menjadi penting, dan lain-lain. Mungkin itu aja kali ya Mbak ya, cukup Mbak Nana. Oke, terima kasih Mbak Siti. Itu sudah dijelaskan kepentingnya kesiapsiagaan bela negara dan kesehatan mental, jasmani, rohani, dan semuanya gitu ya. Nah, kemudian ini kayaknya udah cukup terlalu lama, teman-teman pendengar podcast kayaknya sudah ini ya sudah terlalu banyak informasi yang dia dapatkan gitu ya. Nah, mungkin closing statement nih dari Mas Kamal aja ya, laki-laki satu-satunya di grup ini gitu ya. Gimana Mas Ahmad? Silahkan. Baik Mbak Nia. Jadi kalau zaman sekarang itu saya sepakat dengan Bu Nia tadi, kalau zaman sekarang itu bela negara itu tidak harus mengangkat senjata gitu. Bela negara itu adalah dengan melestarikan budaya-budaya, kemudian membeli produk-produk lokal, kemudian dari Mbak Siti tadi juga sangat bagus sekali. Kalau mau bela negara itu kita harus sehat terlebih dahulu gitu, kita harus sehat fisik, jasmani gitu. Selanjutnya sebenarnya bela negara itu diamanahkan di dalam undang-undang ya. Kalau kita buka Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya pada pasal 27 ayat 3, di situ disebutkan bahwa
setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 1945. Di poin berikutnya, setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Begitu Mbak Nana. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Terima kasih atas informasinya. Nah, mungkin segitu dulu podcast kita sore ini terkait tentang kesiapsiagaan bela negara. Kembali lagi dengan podcast kebangsaan kita di hari nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana. Thank you semuanya. Terima kasih.